Halo kerabat gabuts, selamat datang di channel Bohel Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Outpost yang dirilis pada tahun 2020. Film The Outpost ini disutradarai oleh Rod Lurie serta diperankan oleh Scott Eastwood dan beberapa aktor lainnya, seperti Orlando Bloom dan Caleb Landry Jones. Film yang berdasarkan kisah nyata ini bercerita tentang sekelompok tentara Amerika yang bermarkas di sebuah pos terpencil di utara Afghanistan, yang mana pendirian pos ini bertujuan untuk menghentikan aliran senjata dan pergerakan para pejuang Taliban di Afghanistan. Dan tentu saja benturan serta pertempuran di antara tentara Amerika dan para pejuang Taliban tersebut tidak dapat dihindarkan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita langsung ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan helikopter yang sedang mengantarkan para tentara, yaitu Sersan Romesa dan rekan-rekannya ke pos tersebut di tengah kegelapan malam. Sesampainya di zona pendaratan, Romesa dan rekan-rekannya disambut oleh Kapten Keating yang menjadi ketua komando di pos tersebut. Ketika Romesa berbaring di tempat tidurnya, dia menemukan tulisan "It doesn't get better" tepat di hadapannya. Hal tersebut seakan-akan menandakan bahwa kondisi pos tersebut benar-benar sangat kacau. Keesokan harinya, di saat Sersan Romesa dan rekan-rekan lainnya sedang berkeliling pos tersebut, mereka menyadari bahwa pos mereka sangatlah rawan untuk diserang. Hal ini tidak lain dikarenakan pos mereka ini berada di dasar lembah dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang tinggi. Rekan-rekan lain pun mengatakan bahwa dengan kondisi pos saat ini, mereka sering mendapatkan serangan-serangan dari para pejuang Taliban dari bukit-bukit tersebut. Dan setelah selesai melakukan penyerangan, para pejuang Taliban tersebut pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tidak lama setelah perbincangan tersebut, secara tiba-tiba para pejuang Taliban langsung melakukan penyerangan dengan melepaskan tembakan-tembakan ke arah pos tersebut. Namun, di sini Romesa dan rekan-rekannya dengan mudah berhasil memukul mundur para pasukan Taliban tadi, sehingga penyerangan yang dilakukan pun terhenti. Sesaat setelah penyerangan itu usai, terjadi sedikit drama di antara para tentara Amerika ini, mulai dari kesalahan saat menembakkan senjata dan perdebatan yang tidak perlu dilakukan pada saat sedang bertempur. Hingga akhirnya, Romesa pun menengahi hal tersebut. Namun, tiba-tiba saja ada teriakan dari rekan Romesa yang lain. Ternyata, akibat dari serangan yang dilakukan oleh pasukan Taliban tadi, salah satu rekan mereka tertembak di bagian wajahnya. Hal ini tidak sedikit membuat rekan-rekan yang lain menjadi panik. Di saat Romesa dan yang lainnya sedang bermain kartu, mereka menerima kabar bahwa perawatan Gallegos berjalan lancar, dan dia pun akan kembali ke pos tersebut. Hal ini pun memicu sedikit perdebatan kecil tentang sebuah sikap kepahlawanan. Dan akhirnya, Romesa pun mengatakan, tidak peduli kita prajurit yang baik atau buruk. Asalkan kita bertahan hidup di tempat ini, maka kita menang. Pada scene selanjutnya, Kapten Keating yang menjadi ketua komando pos tersebut memiliki strategi dalam mensukseskan misi tersebut. Kapten Keating pun mengatakan, jika ingin tetap menjalankan misi dan tetap aman, maka mereka harus mendapatkan rasa hormat dari warga lokal setempat, dan juga agar warga dan pemuda setempat mau bekerja sama dan menurunkan senjatanya. Untuk itu, Kapten Keating membawa serta beberapa tentaranya untuk ikut dengannya menemui para syura dan para pemimpin desa di lembah tersebut. Sesampainya di tempat pertemuan, Kapten Keating pun melakukan negosiasi dengan warga lokal setempat. Setelah melalui berbagai negosiasi, akhirnya warga lokal pun setuju untuk menurunkan senjatanya dengan imbalan sejumlah uang dan proyek pembangunan di daerah tersebut. Pada scene selanjutnya, terlihat Kapten Keating dihubungi oleh atasannya.
atasannya memerintahkan untuk mengantarkan salah satu kendaraan berat yang disebut LMTV di pos tersebut kepada pos jaga lain. Mendengar hal tersebut, beberapa rekan lain pun melakukan komplain kepada Kiting. Mereka mengatakan, kendaraan tersebut sangat sulit untuk dibawa di medan lembah yang sangat buruk dan curam ini. Dia juga mengatakan bahwa semua orang yang membawa kendaraan itu ke pos tersebut hampir mati. Namun, Kapten Kiting menunjukkan sikap prajurit sejati dan mengatakan bahwa ketika pimpinan telah memberikan misi, maka dia akan melakukannya seperti biasa. Hingga tibalah pada saat pengantaran tersebut. Kiting pun pergi mengantarkan LMTV itu, dan dia sendiri juga yang menjadi supirnya. Menurut saya, Kiting ini sosok pemimpin yang paham akan ketakutan bawahannya dan berusaha menjadi contoh tauladan yang baik. Namun, karena kondisi jalan yang terlalu curam, LMTV yang dikendarai Kapten Kiting pun tergelincir dan terjatuh dari bukit, sehingga mengakibatkan meninggalnya Kapten Kiting. Pada saat upacara pemakaman Kapten Kiting, terasa kesedihan yang diperlihatkan hanya dalam tatapan mata Romesa dan rekan-rekannya. Sepeninggal Kapten Kiting, Romesa dan rekan-rekannya mendapat ketua komando baru, yaitu Kapten Nileskas. Di saat Kapten Nileskas sedang berkeliling untuk mengenali lingkungan pos, secara tiba-tiba pasukan Taliban kembali menyerang dari perbukitan. Namun, serangan tersebut tidak menimbulkan korban sama sekali, dan akhirnya Kapten Nileskas pun menyuruh Romesa dan yang lainnya untuk melakukan patroli di sekitar bukit-bukit yang mengelilingi pos tersebut. Saat di bukit tersebut, Romesa mengatakan bahwa setiap pasukan Taliban melakukan serangan, mereka selalu mengamati pergerakan para tentara Amerika tersebut. Di saat Romesa dan yang lainnya sedang berolahraga, salah satu rekannya menyadari bahwa ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Mereka pun mengejar dan menangkapnya. Ternyata, orang tersebut dibayar oleh salah satu pemimpin desa untuk mengambil foto pos tersebut, yang mana mungkin saja foto tersebut akan diserahkan kepada Taliban. Sehingga mereka pun pergi menemui para pemimpin desa untuk mengetahui siapa yang membayar orang tersebut. Namun, sesampainya di sana, para pemimpin desa tersebut tidak ada yang mau mengakui. Justru mereka mengatakan bahwa Kapten Nileskas telah melanggar janji Komandan Kiting, yaitu untuk memberikan sejumlah uang, namun sampai saat ini uang tersebut tidak juga diberikan. Di sini Kapten Nileskas menunjukkan ketegasannya. Dia mengatakan, uang tersebut akan terus dia tahan sampai para pemimpin desa mau bekerja sama dan membantunya. Kemudian pada saat rekan dari Romesa sedang beristirahat, salah satu sekutu lokal mereka datang dan mengatakan bahwa Taliban akan datang menyerang. Namun, bukannya kaget, salah satu dari mereka malah tertawa. Mereka tidak mempercayainya karena setiap minggu sekutu ini selalu mengatakan hal serupa dan tidak pernah kejadian. Pada scene selanjutnya, Kapten Nileskas bersama Romesa dan rekan yang lain ditunjukkan sedang melakukan patroli di sekitar sungai. Namun, pada saat Kapten Nileskas menyeberangi sebuah jembatan, tiba-tiba saja ada yang menembakkan RPG, dan hal itu pun membuat Kapten Nileskas tewas. Setelah meninggalnya Kapten Nileskas, pos tersebut pun mendapatkan kapten baru, yaitu Kapten Broward. Kedatangan Kapten Broward juga memberikan kabar baik. Dia mengatakan bahwa pos tersebut akan ditutup pada bulan Juli. Pada saat Romesa dan rekan lainnya menemui Kapten Broward untuk memberitahukan bahwa mereka sudah mengetahui siapa yang telah membunuh Kapten Nileskas, muncullah sebuah perdebatan yang menimbulkan kurangnya kepercayaan kepada Kapten Broward. Romesa mengatakan bahwa dia akan membentuk tim untuk menangkap pelaku tersebut. Namun, Kapten Broward berpendapat bahwa Romesa tidak perlu mencampuri lagi urusan ini, dikarenakan Komando Pusat telah membentuk tim investigasi. Mendengar perkataan ini, Romesa terbawa emosi dan mulai bersikap tidak sopan terhadap kapten tersebut. Tidak hanya itu, pada saat Taliban kembali menyerang, Kapten Broward pun kembali menunjukkan sikap yang terlalu taat terhadap peraturan. Hal ini membuat Romesa dan yang lainnya kesulitan dalam menghadapi pertempuran. Dan setelah pertempuran tersebut usai, kembali terjadi perdebatan antara Romesa dan Kapten Broward. Dengan adanya hal ini,
semakin memperkuat rasa ketidakpercayaan dari anggota lain terhadap Kapten Broward. Hal ini terlihat ketika Carter mulai membicarakan hal buruk tentang Kapten Broward kepada Letnan Wonderman. Kemudian pada malam harinya, pos tersebut kembali diserang oleh pasukan Taliban. Seusai penyerangan tersebut, pada saat Kapten Broward sedang merapatkan mengenai kejadian semalam, tiba-tiba datang seorang tentara yang mengatakan bahwa para pemimpin desa datang ke depan pintu gerbang untuk bertemu. Sesampainya di sana, para pemimpin desa meminta ganti rugi karena akibat pertempuran semalam, salah satu putri dari warga setempat tewas. Hal itu menyebabkan mereka harus membayar sejumlah uang. Di saat Romesa sedang bermain-main dengan rekan lainnya, tiba-tiba saja Kapten Broward mendatangi mereka dan mengatakan bahwa dirinya dibebas tugaskan. Dia mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh Kapten Portis yang sekaligus akan mengurusi penutupan pos tersebut. Namun, dikarenakan Kapten Portis baru akan tiba beberapa minggu lagi, maka yang akan memegang komando sementara ialah Letnan Wonderman. Tidak lama setelah itu, sekutu lokal mereka terlihat berlari-lari ketakutan dan mengatakan bahwa Taliban akan datang menyerang. Mendengar hal tersebut, petugas jaga pun hanya tertawa melihatnya. Dia menganggap ini hanyalah omong kosong yang sama seperti sebelumnya. Namun, ketika salah satu penjaga melihat ke arah bukit, dia kaget dan seakan tidak percaya bahwa pasukan Taliban sangat banyak dan sedang menuruni perbukitan menuju ke arah mereka. Pasukan Taliban pun melakukan serangan besar ke arah pos tersebut. Dikarenakan para tentara tidak dalam kondisi siap, dan juga banyak pos jaga yang kosong, membuat para tentara Amerika kewalahan. Hal ini menyebabkan beberapa pasukan Taliban berhasil memasuki pos tersebut. Di sini, keadaan benar-benar sangat menegangkan. Banyak sekali korban dari tentara Amerika yang berjatuhan. Terlebih lagi, pada saat mereka meminta dukungan udara, dukungan tersebut pun tidak bisa langsung berangkat dikarenakan faktor cuaca. Hal ini membuat mereka harus bertahan selama kurang lebih 2 jam di dalam pertempuran yang secara jumlah pasukan mereka kalah. Di saat keadaan benar-benar sudah sangat chaos, Romesa dan yang lainnya pun berusaha untuk merebut kembali pos tersebut dari para pasukan Taliban. Di saat mereka semua berpikir bahwa mereka akan mati, datanglah bantuan udara yang ditunggu-tunggu beserta dengan kedatangan Kapten Portis. Dengan bantuan udara tersebut, pasukan Taliban pun dengan mudah dikalahkan. Seusai membereskan pasukan Taliban tersebut, tentara yang lain berusaha mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan pertama. Setelah semua evakuasi dan semua hal yang diperlukan dirasa cukup, maka pos tersebut pun dihancurkan dan film pun selesai. Sebagai film yang bergenre aksi, The Outpost sendiri bagi saya pribadi terkesan agak berat dan saya sedikit sulit untuk memahami karakternya. Namun, penyajian adegan peperangan dengan intensitas yang sangat tinggi benar-benar sangatlah epik. Terlebih lagi percakapan-percakapan yang ada di dalamnya mampu memberikan makna tersendiri bagi penonton dan secara pribadi kepada saya. Oke, segitu dulu video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.